Universitas Labuhan Batu, sebuah nama yang dikenal luas dalam dunia pendidikan tinggi swasta di Sumatera Utara. Tidak hanya sekadar sebuah lembaga, tetapi sebuah semangat untuk mencetak generasi unggul di Sumatera Utara. Berbagai program pendidikan tersedia di Universitas Labuhan Batu. SMK Negeri 1 Hilimegai adalah satu-satunya sekolah kejuruan yang ada di Kecamatan Hilimegai. Saat ini ada 3 jurusan, yaitu Bisnis Konstruksi dan Properti, Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura, dan terakhir Manajemen Perkantoran. SMK ini dulunya diperjuangkan oleh tokoh yang ada di Kecamatan Hilimegai. Didirikan pada tanggal 15 Mei 2010 di Desa Hili Adulo, Kecamatan Hilimegai. Selamat pagi. Pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Sehat. Bagaimana coba dulu dirapikan dulu kursinya. Bisa. Sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita, dan sebelum itu kita mesti menyerahkan diri di dalam tangan Yang Maha Kuasa. Untuk itu diminta satu orang yang bisa membawa kita dalam doa. Disilakan. Silakan. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Bapa atas segala berkat dan anugerah-Mu yang Kau berikan kepada Pada hari ini, hari Senin, maka kita coba menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Lagu apa ya? Lagu Garuda Pancasila. Silakan satu orang yang memimpin kita. Ya, silakan Yusmina. Garuda Pancasila. Silakan duduk kembali. Sekarang kita absennya saya lihat hari semua. Tidak ada yang apa ya? Terima kasih, kalau begitu kita lanjutkan. Apakah sudah konsentrasi untuk belajar hari ini? Saya coba. Kalau benar Anda konsentrasi, maka ingat bahwa selamat pagi 1 kali tepuk tangan, selamat siang 2 kali tepuk tangan, selamat sore 3 kali tepuk tangan, dan selamat malam tidak ada tepuk tangan. Bisa? Kita coba ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Begitu ya. Baik, kita langsung saja. Selamat sore, selamat malam. Ada beberapa yang masih tidak fokus dengan pembelajaran pada hari ini. Sekali lagi, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kita masuk pada materi statistika. Statistika tentu anak-anak semua pernah mendengar apa itu atau pernah mempelajari statistika? Pernah? Di mana itu? Pasti di SMP pernah mendengar, bahkan di SD sampai kuliah pun Anda pasti mendengarkan apa itu statistika. Karena statistika sangat penting untuk dipelajari setiap pelajar, setiap yang bergumul dengan pendidikan. Apa itu statistika? Siapa yang bisa mengerti apa itu statistika? Ayo. Oh, rata semua bisa ya. Si Feren salah satu. Statistika adalah cara mengumpulkan dan menyajikan data. Statistika cara mengumpulkan dan menyajikan data. Tentang untuk apa lagi yang bisa menjelaskan lagi? Si super.
Statistika adalah ilmu yang mempelajari cara mengolah data. Ya, ilmu yang mempelajari tentang data, mulai dari mengumpulkan, mengolahnya sampai membuat suatu kesimpulan. Itulah statistika. Baik, langsung saja pada hari ini kita akan mempelajari nanti statistika pada penyajian data. Coba melihat dulu di atas ini. Berikut data nilai siswa. Ada 78, ada 80, ada 78, ada 77, ada 80, ada 65, ada 66, ada 78, dan seterusnya. Sudah diperhatikan? Dari data di atas, bagaimana bisa Anda membacanya? Dengan mudah. Bagaimana? Ada yang bisa? Bagaimana? Kalau hanya melihat data seperti itu ya Pak, kita sulit untuk membacanya. Terkecuali kalau data itu disajikan dalam bentuk diagram Pak. Benar sekali. Kalau hanya melihat gambar data seperti ini, tentu susah kita melihat berikut data nilai siswa. Nilai siswa siapa itu? Kita tidak bisa membuat tidak mudah kita membacanya. Bagaimana supaya mudah kita membacanya? Kita mesti membuatnya di dalam diagram. Pernah mendengar diagram? Pernah. Diagram apa saja yang bisa? Misalnya diagram kabel, ada diagram lingkaran, ada juga garis, bahkan ada piktogram atau diagram lambang ya. Jadi itu yang mau kita pelajari hari ini tentang diagram. Tepuk tangan untuk si SD dulu. Kalau begini saja kita tentu tidak bisa menentukan modusnya. Bisa kalian menentukan modusnya? Tentu tidak. Atau nilai yang paling muncul. Bisa lihat dulu apa nilai yang paling sering muncul di sini. Berapa? Berapa? 78, Pak. 78. Bagaimana? Ada lagi? 80. 80. Jadi kalau kita melihat seperti ini, kita mesti melihatnya mana data yang paling benar. Tapi kalau kita sudah menyajikan di dalam diagram, tentu kita mudah membacanya. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan. Sekarang kita lihat apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Silakan baca satu orang sendiri. Coba baca ini. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita apa? Peserta didik dapat memilih jenis penyajian data yang dapat sebagai upaya penyampaian informasi secara gotong royong dan bernalar kritis. Jadi nanti anak-anak semua kalau ada data nanti yang ditugaskan, kalian mesti bisa memilih penyajian data yang cocok untuk data tersebut. Apakah kalian buat dia dalam tabel, apakah kalian buat dia di dalam garis, lingkaran dan sebagainya. Itu nanti kemampuan yang harus kita capai pada pagi hari ini. Untuk lebih jelas, mari kita perhatikan video berikut. Contoh data nilai matematika siswa, namanya juga data. Berarti kalau data itu artinya apa? Kumpulan keterangan ya. Jadi tidak hanya satu kalau data. Perhatikan, nah ini dia. Ada nilai dari Ali 75, nilai dari Bimu 80, Citra 76, terus sampai Ika berapa nilainya? 92. Karena dia berupa kumpulan keterangan, maka itu disebutnya adalah data. Suatu kejadiannya apa? Kejadiannya adalah nilai matematika. Dia berupa apa? Berupa angka. Paham ya? Apa itu data? Jadi data itu adalah kumpulan keterangan-keterangannya
mungkin dari keterangan-keterangan itu, gitu loh. Jadi gini loh, contoh gini, maka ini karena dia kumpulan keterangan-keterangan, maka dia adalah sebuah data. Paham ya? Oke, kita lanjut. Nah, apa sih statistik? Statistik merupakan hasil data yang ditampilkan dalam bentuk tabel sampai ke grafik. Grafik ya. Sedangkan statistika adalah metode atau sebuah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana mengumpulkan, merencanakan, menginterpretasi dan menganalisa data. Gitu ya. Baik, demikian penampilan yang bisa kita lihat dari tayangan video. Penyajian data ada 3 tadi. Apa saja yang kita pelajari hari ini? 1. Penyajian data dalam tabel, dalam batang, diagram garis dan lingkaran. Jadi itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Sekarang dari paparan di atas tadi, apakah apa yang mau kita bisa kita buat pertanyaan sehingga bisa kita buat satu proyek nanti. Mari kita menyusun pertanyaan kita, pertanyaan mendasar kita untuk penampilan video tadi. Ada pertanyaan yang bisa kita arahkan pada masalah, pada yang sudah disajikan tadi. Ada? Ada. Siapa yang bisa? Nirma ya? Bagaimana langkah-langkah membuat setiap diagram itu, Pak? Misalnya diagram batang, diagram lingkaran, dan garis. Ada pertama pertanyaan kita karena di pekerjaan kelompok kita nanti kita juga mengerjakannya. Jadi apa langkah-langkahnya nanti? Apa langkah-langkah di dalam membuat sebuah diagram? Setuju kita itu sebuah pertanyaannya? Ya, apa langkah-langkahnya? Dan tentu saya tidak menjawab sekarang. Nanti kamu akan menemukannya pada saat kamu bekerja di kelompok. Berarti ada lagi yang mau kita arahkan atas tugas kita hari ini? Ada Pak. Ada apa? Apa saja bahan yang diperlukan untuk membuat suatu proyek dalam menyajikan data? Ya, apa saja bahan yang kita perlukan? Tentu hari ini kita akan menyajikannya dalam bentuk yang sederhana ya. Karena kita hari ini kita usahakan prosesnya selesai hari ini. Walaupun sebenarnya pembuatan proyek itu sangat susah, tapi kita usahakan supaya selesai hari ini. Kita siapkan di sini nanti ada kertas manila, ada apa lagi ya? Kertas apa lagi? Kertas origami boleh. Baru apa lagi? Spidol boleh. Pulpen. Lem lagi. Apa lagi? Gunting. Nah, jadi semua itu nanti kita gunakan untuk menyajikan data. Ada lagi? Ya apa? Bagaimana jarak antar batang yang satu dengan batang yang lain? Oh, benar sekali. Tadi dijelaskan pada penyajian data diagram batang, tentu ada jarak antara batang yang satu dengan batang yang lain, dan ada juga interval antara interval 1, 5 dan seterusnya. Diusahakan supaya jaraknya itu selalu sama, dan besarnya juga batangnya itu selalu sama. Jelas? Sekarang kita coba masuk ke dalam kelompok dengan tugas kita nanti. Tentukanlah atau cari hobi atau jenis olahraga yang disukai oleh teman kelasmu ini. Gampang kan? Gampang menanyakan itu? Gampang ya. Kamu tanyakan nanti di temanmu apa hobimu. Karena kalian ada 20 di sini, maka di sini itulah yang disajikan berapa yang bisa main. Misalnya ekstra kita di sini adalah apa ekstra kita? Bola voli. Ada bola
Sekarang disusun proyeknya, apa yang mau kamu hasilkan? Silakan disusun. Sudah kelompok 1 sudah apa rencana yang bisa kalian tampilkan hari ini? Nah, Kelompok 1 kami akan mengecek data dalam bentuk diagram batang. disajikan dalam diagram batang. Apa gimana terus perencanaannya habis itu apalagi? Jadi Pak kan akan merencanakan proyek dengan membentuk SKD antara masing-masing. Nirma Giawa sebagai ketua kelompok. Suparjido Giawa sebagai pengumpul data. Pengumpul data. Nanti dikumpul data ya. Baik, habis itu Dan Reski sebagai penyiapkan bahan data. bahan data. Serling membentuk garis dan Desti menentukan jumlah siswa dan penggemar. Mantap. Untuk kelompok 1 berikan tepuk tangan. Saya ke kelompok 2, apa rencana yang sudah diputuskan oleh teman-temanmu? Kami dari kelompok 2 Pak, kami akan membuat penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran. Mantap. Terima kasih untuk lingkarannya kelompok ini kelompok 2. Ya Pak. Diagram lingkaran. Ini kelompok berapa nih? Kelompok 3. Silakan, apa rencana yang sudah didapatkan? Pertama-tama Pak, kami akan membuat penyajian data dalam bentuk diagram garis. Diagram garis, baik. Kami dari kelompok 4, kami membuat penyajian data dalam bentuk diagram batang. Kami boleh saya bisa dia
dia temanmu. Jangan tertutup wajahnya, wajah cantiknya. Baik, sekarang saya pandu langsung. Kita lihat kelompok 1 diagram bakat. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Diagram kelompok 2 diagram lingkaran. Tepuk tangan. Kelompok 3 diagram garis. Tepuk tangan untuk mereka. Dan kelompok 4 diagram batang lagi. Tepuk tangan. Baik, semua cantik-cantik, semua bagus, semua sudah melakukan yang terbaik dan sangat menarik. Sekarang silakan setiap kelompok memantau melihat apakah ada pertanyaan yang bisa ditujukan kepada setiap kelompok. Tentu kelompok lain bertanya kepada kelompok yang lain. Oh, kami Pak dari Kelompok berapa ini? Kelompok 2 bertanya kepada kelompok 1. Ini. Iya, Pak. Ya, silakan. Pertanyaan kami adalah bagaimana jika jumlah kegemaran siswa sama rata semua dan tidak ada perbedaan? Itu aja. Bagaimana kalau data itu semua sama, tidak ada bedanya? Silakan. Silakan dijawab. Baik ya teman-teman, kalau misalnya data kegemarannya sama dan perbedaannya, jadi otomatis ini sama ini dengan yang ini dengan yang ini rata semuanya, tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah. Jadi itu saja teman-teman. Jadi boleh, artinya boleh ya, bahwa kalau itu sama maka di sini semua ini. Kalau misalnya 7, maka semua 7 di batangnya. Itu tidak bermasalah. Bagus sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kita Kelompok 3 yang diberikan kepada kelompok 2. Bagaimana cara menentukan nilai persentase tersebut? Baik, kami dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Bagaimana cara menentukan persentase nilai dari diagram lingkaran ini? Jadi, cara menentukan nilai dari persentase diagram lingkaran ini adalah dengan menggunakan rumus persen, yaitu persentase jumlah bagian dibagi dengan jumlah keseluruhan dikali 100%. Sama halnya dengan saya kasih contoh seperti bola voli, 7/20 kali 100% sama dengan 700% dibagi 20, hasilnya adalah 35%. Jadi persentase dari bola voli adalah 35%. tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 4. Mengapa bisa terbentuk garis koordinat tersebut? Yang pertama yang jawabannya adalah dari jumlah data hop yang kita kumpulkan tadi, sehingga dapat kita simpulkan bahwa titik koordinasinya sama seperti begini. Dari bola voli 7 orang, bola kaki 5 orang, tenis meja dan badminton ada 5 orang, sehingga kita dapat menentukan titik koordinasi tersebut. Baik, terima kasih. Sudah jelas? Pak, tepuk tangan. Sekarang kelompok 4. Ya, silakan kelompok 4. Ada yang bertanya? Ini seperti Jadi teman-teman, kalau ada data yang kami presentasikan jumlah kegemaran siswa berbeda dari jumlah sebelumnya, contohnya bola voli digemari oleh 7 siswa, berkurang menjadi 3, maka diagram batangnya otomatis turun. Batangnya menjadi 3. Contohnya seperti 7 ini, berarti kalau misalkan diagramnya di sini cuma 3 yang kalian bilang tadi, berarti otomatis diagram batangnya turun di 3 ini. baik, jelas sekali. Baik, jelas. Tepuk tangan untuk mereka. Ini silakan dikerjakan secara pribadi, secara individu. Dalam waktu 5 menit, soalnya hanya 2, dan silakan dikerjakan. Waktunya kita pakai hanya 5 menit. Sekarang perhatikan Bapak mau menjelaskan beberapa hal. Pertama, untuk
perlu perbaikan untuk anak-anak kami. Jadi hari ini sudah kita mempelajari beberapa, semua sudah bagus nilainya. Semua kalau bisa dinilai sudah di atas 90. Terutama dari sini. Saya mau bertanya kepada kamu, apakah sudah direfleksikan hasil kerja hari ini? Saya minta dulu satu orang menjawab. Bagaimana hasil hari ini? Apakah yang sudah dipelajari hari ini, apakah ada kelemahan? Apa saja yang sudah kamu pelajari? Pahami? Silakan satu orang. Sini dulu. Apa saja yang saya pelajari hari ini yaitu statistika, menyajikan data dalam bentuk diagram, membentuk diagram belakang, lingkaran, dan garis. Apa saja yang sudah saya pahami dalam pembelajaran hari ini? Yaitu, saya sudah memahami bagaimana cara menyajikan data dalam bentuk lingkaran, dalam bentuk diagram belakang, dan dalam bentuk diagram garis. Yang sudah memberi refleksi atas hasil yang sudah dikerjakan pada hari ini. Tentu anak-anak semua, hasil pekerjaan hari ini sangat bermanfaat untuk kamu, dan untuk materi berikutnya kita akan masuk pada minggu depan misalnya dengan histogram dan sebagainya. Itu saja pertemuan kita pada hari ini. Nanti LKPD-nya dikumpul ya, dirapikan dan dibawa di kantor. Untuk seterusnya kita akan menutup pembelajaran pada hari ini, maka kita akan menyerahkan diri di dalam kuasa Tuhan. Begitu ya. Masih semangat? Masih semangat. Silakan bawa kita dalam doa. Angel. Baik teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur hanya bagi Bapa atas segala kasih sayang dan anugerah-Mu yang Kau berikan kepada kami, hingga kami sejak kami memulai mata pelajaran ini dengan baik. Terpujilah Engkau Bapa kini dari sepanjang segala masa. Baik, demikian saja pertemuan kita pada pagi hari ini atas perhatian. Selamat pagi.